Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Mira Amanda, mahasiswi praktik pelayanan gerejawi di Resort GKI Sampit dalam edisi Rabu 28 September 2022. Dan sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Mohon Kau bimbing, Kau pimpin, Kau sertai hati dan pikiran kami. Kau persiapkan hati kami ya Tuhan, agar kami semua mampu untuk memahami firman-Mu ini. Karena firman-Mu inilah yang menentukan kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu inilah sebagai pelita dan penerang di dalam kehidupan kami. Mohon mampukan kami semua agar kami dapat menerapkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada malam hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai 22 di bawah perikop orang muda yang kaya. Nas kita pada malam hari ini menceritakan tentang seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus bagaimana cara untuk hidup yang kekal. Dan Yesus menjawab pertanyaan dari pemuda itu. Hanya satu yang baik, dan jika ingin masuk dalam kehidupan kekal, turutilah segala perintah Allah. Dan pemuda itu pun menjawab, perintah yang mana? Perintah yang seperti apakah yang dimaksud? Dan Tuhan Yesus pun menjawab dengan 10 perintah Allah, yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan mengucapkan saksi dusta, serta hormatilah ayah ibumu dan sayangilah, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Lalu si orang muda ini pun menjawab, semua perintah Tuhan itu telah aku lakukan, lalu masih adakah yang kurang? Dan jika kamu ingin sempurna, kata Tuhan, jawaban Tuhan, jika kamu ingin sempurna, maka jualah semua harta milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, seperti yang ada pada ayat yang ke-21. Ketika mendengar hal itu, respon orang muda ini pergi meninggalkan Yesus dengan perasaan yang sedih. Karena orang muda itu memiliki harta yang banyak. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian, kadang ketika hidup kita berasa tentram, kita merasakan hidup yang damai, tenang, serta berkecukupan, kita merasakan bahwa hidup kita ini sudah seturut dengan firman Tuhan. Sudah seturut dengan perintah Tuhan, kita telah melakukan kebaikan, kita telah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena kita ini merasa bahwa kita ini jarang sekali berbuat dosa. Karena apa? Karena ketika kita hidup berkecukupan, kita mampu mengasihi diri kita sendiri, kita mampu mengasihi orang lain, kita mampu mengasihi orang tua kita, mengasihi ayah dan ibu. Apalagi ketika kekayaan harta kita itu dari orang tua, dari ayah dan ibu. Jangankan mencuri, jangankan membunuh. Untuk apa mencuri ketika kita telah memiliki harta yang banyak, duit yang banyak? Sia-sia saja ketika kita mencuri. Maka dari itu, pemuda ini merasa bahwa ia telah melakukan hal itu semua, telah melakukan 10 perintah Allah itu. Namun, yang namanya harta, kuasa, jabatan, profesi itu semuanya terikat dengan duniawi. Dan kita manusia pun pasti bekerja keras agar kita menjadi orang yang kaya. Karena kita ini hidup di dunia, pasti kita pun terikat dengan yang namanya duniawi. Coba saja misalnya, kita ini hidup dalam keadaan yang berkekurangan, banyak pikiran, banyak beban yang kita pikul. Makan saja kita sambil memikirkan kredit. Ketika kita makan saja kita sambil memikirkan utang. Kadang karena hal dan pikiran yang menumpuk membuat diri kita ini tidak damai, membuat diri kita ini pusing. Jangankan untuk mengasihi orang lain, mengasihi diri kita sendiri saja pun kadang kita tidak bisa, karena terlalu banyak pikiran yang ada di dalam otak kita ini, terlalu banyak beban yang menumpuk.
Ketika kita telah menjadi kaya, terlalu banyak uang, kita pun terikat dengan duniawi. Kita dapat lupa diri, lupa daratan, tinggi hati, dan bahkan sombong rohani. Karena kita merasa bahwa diri kita sudah di atas. Apalagi ketika kita mendapatkan kekayaan itu, hasil kekayaan kita ini dari cara-cara yang ilegal, cara-cara yang tidak diberkati oleh Tuhan. Sama saja sebenarnya kita berbohong kepada Tuhan. Sama saja kita hidup dengan tidak baik. Kita membohongi Tuhan. Kita berbuat dosa kepada Tuhan. Apapun yang tidak diberkati Tuhan akan menghancurkan diri kita sendiri. Jangankan untuk hidup kekal, hidup di dunia saja pun kita bisa hancur. Allah, Tuhan Yesus Kristus, memang tidak melarang kita untuk memiliki kekayaan dan hidup dengan makmur. Bahkan Tuhan pun tidak ingin melihat kita untuk hidup menderita. Namun, semuanya memiliki resiko yang harus kita waspadai. Karena ketika kita telah mencintai harta daripada kita mencintai Tuhan, sama saja kita telah melakukan perzinahan rohani. Kalau kita lihat, sebenarnya kehidupan pemuda ini sudah baik. Dan bahkan niat pemuda ini pun sudah baik karena bertanya kepada Tuhan, bagaimana untuk hidup yang kekal. Namun sayangnya pemuda ini telah dibelenggu oleh harta, dibutakan oleh duniawi. Pemuda ini hanya berpikir untuk dirinya sendiri saja, tidak memikirkan orang-orang lain. Padahal banyak sekali orang miskin yang memerlukan pertolongan kita. Padahal pemuda ini telah diberikan Tuhan kesempatan untuk menolong orang-orang. Namun, apa yang dilakukan pemuda ini? Bahkan, kehidupan kekal surga pun ditinggalkannya, dijauhinya. Seperti pemuda ini, ketika mendengarkan jawaban Tuhan Yesus, ia pun pergi dengan respon yang sedih, dengan wajah yang sedih. Sebenarnya, nas kita pada malam hari ini bukan berarti orang kaya itu pasti berdosa. Yang namanya manusia sudah pasti berdosa dalam keadaan apapun kondisinya. Namun, sebaiknya orang yang kaya tetapi hatinya tidak terikat oleh uang jauh lebih baik. Apakah ada orang kaya yang tidak terikat oleh uang? Ada. Contohnya Abraham. Abraham tidak terikat oleh uang. Bahkan Abraham pun mau kehilangan anaknya satu-satunya, anaknya yang sangat dikasihinya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala nikmat, atas segala limpahan berkat yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas apapun yang telah Kau berikan ya Tuhan. Mampukanlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati ya Tuhan. Di saat kami telah menduduki jabatan yang tinggi, di saat kami telah menjadi orang-orang yang berpengaruh ya Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu melihat di sekitar kami. Mampukanlah kami ya Tuhan agar kami tidak menjadi hamba-hamba uang. Mampukanlah kami orang-orang yang selalu mengingat akan-Mu dan tidak bergantung kepada uang ya Tuhan, tidak bergantung kepada duniawi. Terangilah hati dan pikiran kami dan mampukanlah kami untuk menyadari ya Tuhan bahwa harta kekayaan kami adalah Engkau, bahwa Engkaulah yang memberikan semua itu dan harta kekayaan apapun hanyalah titipan kepada kami semua. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.